pala lu biru anjir, Ce. Lu tau Avatar yang sih, film Avatar? Mankom, kenalin gue Maisi dari Mankom 21 yang bakal nemenin Sobat Mankom di podcast kali ini. By the way, podcast perdana buat gue, so I hope you guys enjoy it. Kali ini gue akan membahas tentang momen kuliah offline saat bulan puasa atau bulan suci Ramadan yang pastinya beda banget sama online dan pasti lebih seru gak sih? Pasti lebih seru lah, beda banget ya. Tapi kali ini gue gak sendirian, gue ditemenin sama alumni Mankom yang dulunya juga pernah ngerasain momen kuliah offline saat bulan puasa. Langsung aja, halo Bang Ilham dan Pace. Halo. Ya, halo. Malam. Jadi panggilannya apa tadi? Pace. Ya, ke ininya anak yang pendengarnya apa panggilannya? Aku. Enggak, yang tadi katanya pendengar buat yang dengerin podcast ini apa nama panggilannya? Enggak ada ya tadi? Oh, Sobat Mankom. Mankom. Oh, Sobat Mankom. Sobat Mankom. Messi revisi. Ya? Yang alumni baru gua. Diam lu. Sebentar lagi gue lulus, Sam. Oke. Terus. Oke, tapi ini beneran alumni gak sih? Oh beneran, ini calon alumni. Beberapa step Oke. lagi. Sekarang kesibukannya apa nih Bang Ilham sama Pace? Ilham Apa aja. Kalau Bang Ilham apa nih kesibukannya? Alhamdulillah sih udah dapat kerja, terus juga sekarang lagi sibuk megang akun channel YouTube kayak gitu, terus juga ada event-event dari kantor, kan soalnya kan kerja di label musik ya, jadi emang bersentuhan pasti sama kayak event-event musik, entah itu event charity tapi bidangnya musik, event kantor gitu deh, sama digital sih paling kayak megang akun channel YouTube kayak YouTube Studio kayak gitu, kita ngeliat engagement-nya, analitiknya gitu-gitu deh pokoknya. Lagi sibuk kayak gitu. Keren banget ya, berarti itu juga bisa jadi prospek kerja juga ya buat anak-anak Mankom yang lain ya. Berarti bisa lewat Bang Ilham nggak nanti? Waduh. Bisa kalau gue udah jadi komisaris. Kalau Pace apa nih kesibukannya? Sebenarnya nggak so sibuk Ilham ya, tapi gue lagi masuk cari editing video aja. Kemarin sempat balik ke kalau Ilham bidangnya kan tempat musik buat umum ya. Kalau gue tuh lebih ke rohani. Gue balik ke tempat yang ya ada mereka, gue jadi editor buat gereja mereka gitu loh. Oke. Di mana, di gereja atau di? Ada di gereja di Kalibata City sana. Ada gereja gitu. Oh, di Kalibata. Ya, gue jadi tim multimedia mereka. Tapi sekarang lagi nggak ada kesibukan yang mendesak kan ya, jadi ada waktu nih buat podcast Mankom. Oke, aku tuh pengen nanya-nanya nih ke alumni tuh kalau misalnya lagi kuliah offline terus bulan puasa itu biasanya gimana sih Bang? Ceritain dong, atau ada momen-momen yang berkesan atau enggak? Enggak, ini gue bingung kalau lagi bulan puasa ini apa yang di podcast ini yang beda server sama gue. Aduh, ini bebas gak sih ngomongnya? Apa ada nanti kena somasi? Bebas. Yang penting kita mencakup kayak lagi temanya kan bulan puasa nih. Jadi kayak kalau misalnya lagi bulan puasa tuh apa sih yang kayak nggak bisa dilupain gitu pas lagi offline pas bulan puasa. Coba C, lu kan 30 hari full puasa nih, bisa offline. Kalau gue kan lebih ke ini, kalau misalnya ngomongin offline pas puasa itu, gue lebih ke setannya sih. Gue lebih jadi karena puasa, karena memang gue tidak diharuskan untuk puasa, ya. Sisi yang berseberangan ya Pak C ya? Sisi yang berseberangan, gue membantu mereka untuk menguatkan iman mereka gitu loh. Dimana saat gue makan, mereka kuat gak nih nahan puasa gitu. Biasanya kan di Samdit tuh kita namanya dulu tuh. Aduh. Bang Em biasanya kayaknya ini nih kelihatan dari muka-mukanya tuh yang rajin banget puasanya, si rajin. Parah. Pace tuh saksi bisunya pokoknya kalau lagi puasa offline di kampus tuh. Pace yang nemenin gue soalnya. Tapi puasa kan Bang? Puasa? Tanya Petrus tuh. Puasa tuh kalau lagi sama gue ya dia kan harus menghargai gue juga kan. Jadi dia ngikut kegiatan gue gitu loh. Waduh. Berarti namanya nggak puasa. Tapi kalau nggak sama gue dia puasa. Jadi sebenarnya Pace itu berdampak buruk untuk Menkom sebenarnya. Berarti momen yang nggak bisa dilupain apa nih kalau misalnya lagi puasa, entah yang kocak atau yang apa? Kalau gue sih, jadi kalau di kampus itu kan kita nongkrong nggak sama anak hima aja ya, kita punya circle sendiri lah. Jadi kadang tuh
ada nih, ada beberapa orang yang emang sesinya sampai sesi 4 kan, sesi 4 tuh mepet tuh jam 5 atau enggak bener-bener Oh jam iya, 6 iya. gitu kan. Nah itu tuh kadang teman-teman yang cuma ada sesi 3 gitu, kadang tuh asiknya nungguin tuh, nungguin Oke, nih di tongkrongan kita, kalau gue sih namanya Mebun lah, deket oke. deket Samdit, deket Samdit juga. Jadi tuh kadang enak nih, baru keluar kelas langsung tuh teman-teman tuh udah ada yang beli apa gorengan, minuman Nah, kayak gitu. takjil gitu ya. Jadi kayak asik aja gitu, baru abis pusing-pusing nih kelas sore nih, nggak ada mood segala macam, terus pas turun tangga ngeliat teman-teman tuh udah rame aja gitu, jadi kayak jadi mood buster juga sih. Nah, paling sisanya Udah, misalnya kayak tiba-tiba buka siang-siang gitu sih yang bikin lucu. kalau itu sih lebih ke selalu tidak dilupakan ya. Kayaknya itu emang Betul. harus yang dilakuin setiap bulan puasa deh kayaknya. Gak pernah absen kayaknya yang kayak gitu ya. Iya, itu Pace tuh sering nemenin orang. Dia bukan sering nemenin bang. Emang kerjaannya kayak gitu. Kebetulan gue ada di situ aja gitu. Memang Oke. kebetulan juga gue membantu gitu kan. Berarti emang dari yang sesi 3 tuh karena mereka udah selesai, mereka yang ini ya yang gantian beli gorengan gitu-gitu Iya, ya. kadang-kadang kayak gitu. Malah kan kadang ada tuh kasihan tuh, kadang kan apa saya ini habis nyusun KPSM tiba-tiba ada yang sesi 1/4 kayak gitu kan. Heeh. Kadang kalau gue pernah sih waktu itu jadi sesi 1/4, jadi gue pulang dulu soalnya kan rumah deket, Iya. jadi ya udah lebih enak kayak gitu sih. Tapi kadang kalau lagi mager pulang juga kita paling ke kosan temen atau enggak di Mebun aja itu seharian lemes. Makannya di mana tuh bang kalau kayak gitu? Apa makan siang atau makan malam? Bahasa yang puasa dong. Oke. Kan tema yang Eh, puasa nih. biasanya tuh kan ISIP kan keren banget ya, kantinnya tuh di luar bukan di dalam kampus nih, jadi Hmm. tuh kantin-kantin yang di luar kampus ini masih buka sampai malam. Iya. Nah iya, jadi kadang-kadang kita tuh misalnya habis sesi 4, udah nih keluar ngambil motor parkir di luar, udah tuh kita langsung ke kantin-kantin itu. Jadi emang sengaja, karena tuh biasa ada yang tutup jam 8 jadi jam 9, atau kayak Nastel kan, Nastel tuh sampai malam banget tuh, sampai bisa 24 Hmm. jam. Dia buka mulu kan emang kalau Nastel. Iya benar. Kalau Pace, momen yang Kalau gak gue dilupain apa nih pas puasa? Selain pas puasa. nemenin orang buka di saat siang hari ya? Oh, kalau gue tuh lebih, jadi ya tergantung panggilan gitu loh. Kalau misalnya ntar siang-siang ada yang Lelaki Pace panggilan di mana ternyata. gitu. Pace di mana temenin gue yuk sini, oh ayo Nah, siap. Tapi memang kadang-kadang yang seru itu kalau di kampus itu di Samdit. Di Samdit kan memang kita kan Menkom kan ngumpulnya di situ. Jadi heeh. ntar tiba-tiba kalau kita habis kelas sesi 1, sesi 2, ketemu anak di situ. Ntar pasti datang, ada yang tiba-tiba datang keluarin gorengan, ada yang kadang-kadang sepi, ada yang tiba-tiba asap ngepul sendiri gitu. Ya pada Waduh, itu itu datang gue tinggal join gitu loh. Karena mereka udah mulai duluan gitu. Jadi mm-mm. ini aja. Ntar kalau masih ada yang puasa ya kita coba kita ganggu mereka, mereka kuat nggak nih imannya? Gitu aja. Emang jiwa-jiwa setan lu kuat banget deh, Cek. Kenapa Pace dengan sebagai nih manusia yang sangat berbakti ya kepada Tuhan itu kenapa nggak ngasih tahu gitu? Nggak Oh ngasih tahu. kebetulan memang kalau dibilang itu anak-anak Menkom itu sebenarnya taat-taat agama, mereka taat. Hanya kan Oh, terkadang emang dalam suatu kelompok itu kan yang tadinya taati bisa langsung hilang ketaatannya gitu loh. Yang penting asal bareng. Kalau memang ngomongin setan disip banyak banget. parah Yang sih. nggak kelihatan sampai yang kelihatan depan mata pasti ada itu. Ah, tapi kalau misalnya itu sering banget temenin ya Pace ya. Oh jelas, itu tinggal tinggal chat Pace di mana, mau makan apa, ntar Pace tinggal jalan, tinggal kita temuin. Asal gratis, gas aja Kalau udah. gratis, asal mereka mau, temenin gue lagi gini, oke jalan gitu. Kalau yang paling lucu banget nih, momen yang kayak, aduh ini kocak banget, yang kayak bakal gue ingat banget nih sampai gue udah tua nih, itu apaan tuh? Selain itu kan kalau misalnya nemenin buka pas siang hari kan udah biasa banget kan, di Hmm, mana-mana udah ada gitu. apa ya? Entah Ilham yang dulu gitu. dicekokin, buka-buka, Waduh, atau waduh. emang bobo di kelas kan sampai selesai. Itu gua sih. Gua tuh nggak tahu sih Pace Betul. masih apa enggak. Pokoknya tuh misalnya gua nongkrong di Samdit, gua udah rebahan pasti tidur. Tidur, terus Pasti. Itu pokoknya kalau di Samdit itu kalau udah ada yang geletak, cuman pakai geletak pakai tas doang, itu pasti pasti gua dah. Gua masih ingat ya, itu gua selalu tidur deh pokoknya. Kalau udah nempel di Samdit pasti gua tidur. Di kelas itu juga itu kayak cara gitu. itu cara terakhir untuk ngehindarin setan-setan seperti Pace ya. Ih, betul. Tapi kadang lu pernah nggak sih, Apa? Kalau di lu kan emang ada puasanya juga kan, Iya, Apa iya. ada lah.
Ada. Lu masih misalnya kayak gitu terus lu lupa lu ngerokok gitu. Gimana? Iya, gue pernah gitu Pak, lagi ini gue masih di kampus kayaknya. Baru datang pagi, kan gue ada sesi 1 tuh. Sesi 1, gue kan emang datang sebelum jam 8 pasti kan. Itu kampus masih sepi. Gue beli kopi di Teteh. Nah, Di situ gue baru nyadar. Gue Nyadarnya pas sudah makan nastel. enggak. Jadi kan gue beli kopi, beli filter setengah, tuh beli rokok. Udah gue naruh motor. Itu dari parkiran gue udah bakar rokok. Udah bakar rokok tuh. Udah bakar rokok, naik ke atas. Terus gue baru pengen naik ini kan. Baru pengen naik tangga Mebun yang dekat kan, dekat HI itu. Itu gue baru nyadar itu juga nyadar itu ditegur sama siapa ya? Anak Mebun cewek, Priska apa gitu. Gue langsung dibuang. gitu. Apa? Dibuang atau diterusin dulu baru dibuang? Dihabisin dulu baru dibuang Akhirnya gue bolongin aja sekali, orang kopi udah kebeli. Mungkin itu kalau nggak lihat, ditegur kayaknya udah lanjut ke nastel deh kayaknya kalau udah nggak ditegur. betul. Akhirnya gue lanjutin terus. Sayang. Tapi kan orang-orang kalau ditegur gitu ya biasanya orang langsung oh ya buang gitu. Ini mah akhirnya tanggung sayang duit. Itu Menkom sayang duit. Justru Menkom tuh bangga. Nah, memang gini, Messi filter setengah sama kopi hitam itu udah starter pack pagi-pagi. Udah melekat dalam jiwa ya. Itu kalau udah pagi-pagi ketemu begitu udah nggak bisa diganggu gugat. Iya sih, kayak malaikat juga mau nyatet nggak enak juga tuh kayaknya. Mau sampai Zeus turun juga tetap ya. Aduh, Pace nggak ada Pace. Ini MC sendiri pernah nggak diam-diam bolong anjir? No kan? Tanya juga Tapi Messi pernah ke kampus? Pernah masuk dalam kampus? Pernah. Dulu waktu itu pernah ke kampus buat wawancara, ada tugas. Nah, orangnya tuh tinggal di ISIP. Ternyata ISIP tuh ada tempat tinggal ya. Iya, ada di belakang. Iya, tapi nggak pernah buka di kampus, buka sini-sini aja. Asrama ya, itu ada kan ada asrama. Iya. Terus? Iya, nggak pernah. Saya mah masih nggak pernah, Bang, buka di kampus, masih baik-baik. Itu nanti karena kan mungkin ini ya, Messi kan belum masuk ISIP keseluruhannya kan. Nanti kalau udah masuk, dia belum ngerasain offline-nya banget nih ISIP gitu kan. Aduh, belum pernah tuh ngerasain offline. Kayak makanya pengen tahu nih, mana sih? Anak-anak ISIP itu setannya takut sama anak-anak ISIP. Jadi lebih parah manusia daripada setannya ya. Jadi kalau dulu tuh kan itu tuh sempat ama yang bangunan udah dihancurin pas puasa udah pernah ya? Udah dihancurin pas puasa ya? Udah 2018 itu. Iya, jadi itu kan ada lapangan street soccer lah kalau tahu street soccer. Di belakangnya kan kayak tribun gitu kan. Boleh gue potong bentar gak sih? Itu tuh kayak kebagi dua, kayak sebelah kiri itu udah dunia malaikat, sebelah kanan dunia setan. Ketika jam 12 siang lu lari ke lapangan itu isinya semua orang pada di situ. Itu mereka yang batal duluan tuh. Dan itu nggak ngerasain ini ya, apa namanya? Nggak ngerasa berdosa samsek ya? Orang semuanya berdosa, 30 orang berdosa semua ya udahlah, gitu kan gitu. Karena tadi kan kita habis bahas momen lucu ya sama kegiatan. Nah, biasanya tuh kalau misalnya bulan puasa itu ngaruh nggak sih ke proses belajar sama atau ngamatin dosen tuh? Makin ngantuk kan, biasa ngantuk ya bulan puasa tuh. Gimana? Siapa ada nggak? Siapa dulu? Siapa aja, Pace boleh, Bang Yang boleh. Pace dulu nih ngomong langkahin. Kerak. Jadi kalau apa tadi Ramadan ini ya mengganggu kegiatan belajar mengajar. Iya, ada yang ganggu nggak kalau misalnya kayak lagi puasa? Sebenarnya sih seharusnya enggak. Tapi ya balik lagi nih, kita kan manusia-manusia di ISIP itu kan supaya terbawa suasana tuh, ya kan. Iya. Bahkan FOMO. Manusia puasa pun juga terbawa suasana gitu loh. Kalau di mana misalnya lu masuk kelas sudah siang-siang dari rumah pas puasa sampai di kelas pas lu lihat dari jendela kelas ternyata teman-teman lu nggak ada. Oh, suka nggak ada ya?
ada, maksudnya yang teman-teman kita satu circle kita tuh nggak ada di kelas. Akhirnya tugasnya cuma satu, lu angkat kaki putar balik turun ke bawah, itu aja. Sambil nyekes ya. Ya jadi kadang tapi, nah dari situ juga muncul tuh yang namanya dulu apa, Instagram isip ngantuk ya. Isip ngantuk Itu kok. ya Ya si Rere tuh yang bikin tuh. sebenarnya sih nggak, bukan hanya pas puasa doang bikin kegiatan belajar mengajar jadi menurun, tapi sebenarnya memang dari awal sudah bikin kita menurun karena Emang sumber dayanya. satu lagi itu sumber daya, yang kedua memang fasilitas, kipas ada 3 tapi yang nyala cuma satu. Hmm. Kita tidur siang ditemani suara Ini bukan 3 bukan kereta. kritis tugas kampus anjir. Kan tadi Pace bilang katanya kalau misalnya kayak udah bukan bulan puasa aja kan yang kayak ngeganggunya tuh emang udah terjadi gitu kan. Nah, Hmm. berarti kalau misalnya pas bulan puasa ini kan makin-makin ya, bulan puasa ini kan hawanya panas, seret, bau lambung mulutnya. Terus juga Hmm. udah kebiasaan yang udah buruk Gua jadinya, langsung. kebiasaan yang udah buruk tuh jadi kayak aduh makin-makin gak usah kuliah deh apa kayak gitu atau apa gitu. Batal, emang solusinya batal ya. Mungkin bukan solusi ya, Meh, lebih ke kayak alternatif Enggak sih, daripada emang bola. emang emang dari kitanya aja yang mau batal, C. Emang Iya, setan mau dirinya udah. sendiri dia Kan sendiri. daripada bawa lambung mending bawa filter kan, Am. It enggak sih gua. Gua sih kalau kalau gua sih ngerasainnya keganggu sih enggak untuk proses belajar mengajar ya. Keganggu sih enggak, cuman kadang lebih menguras emosi sih. Kadang Oh. misalnya sesi satu, terus udah semangat sesi satu puasa nih puasa, terus pas masuk biasanya nggak ada gitu. Ah, Itu kan jadi, nah semangatnya itu gue hancur ya. pernah itu gue pernah soalnya waktu itu gue sesi 1/4, jadi kan jomplang banget tuh. Gue ngapain tuh dari jam 8 pagi nungguin 3:30 sore gitu kan, Iya jadi ya. emosi, kesel. Terus Itu juga capek kadang sih. ada beberapa dosen yang nggak meringankan tugas ketika bulan puasa gitu. Itu dia. Oh ya Sepakat. kenapa nggak sambil nugas? Nugas sambil ada kopi kan di samping. Ini malam Messinya C yang nyuruh kita buka. Nggak kan melihat kepribadian. Udah nge-screening. Ya sih paling yang bikin bikin betanya gitu sih, kadang tugas masih aja kan, bukannya kita bilang produktivitas kita jadi menurun ya. Kalau lagi bulan puasa enggak, tapi kan kadang kita juga jadi kalau lagi bulan puasa itu kayak maunya yang enteng-enteng aja nih, maunya ringan-ringan aja, maunya yang dikit-dikit aja, tapi kan mungkin kapasitas dosennya maunya nggak berkurang gitu, jadi ya udah gitu. Itu juga emosi sebentar aja sih, nanti juga dikerjain juga daripada nilai kan. Nggak mau ini ya, nggak mau banyak-banyak buang tenaga gitu. Betul. Ya sih, emang kayaknya kalau misalnya nggak ada kuliah juga kayaknya kita milih buat dede di rumah aja tidur sampai maghrib gitu maunya. Iya. Kitanya tapi ya tuntutan kuliah ya gimana. Tapi Bang Iyam sama Pace tuh dulu pas kuliah offline tuh pernah punya doi nggak sih? Atau enggak Ya, emang ternyata pacaran nih sampai sekarang? Ilham apa, kalau Ilham gimana, apa gua? Coba Ilham dulu deh. Alhamdulillah deh, Bang Ilham dulu ya. ini gue jawab sekaligus dua-duanya kali C ya. Biar mampus kita nih. Coba gimana? Lo jawab, jangan dipikir-pikir dulu. Jawab. Jangan mikir-mikir, aduh. Ini malah ngatur strategi ngomongnya. Ceritanya kayak masih teriris gitu C. Oh, waktu nih, Oh, berarti waktu. ada ya doi ya? Ada. Doi pas puasa nih tapi Bang Ilham. Gua Doi pas sama puasa. malah duluan lu ya C ya. Iya. Dari lu sebelum ganti tahun kan, dari 2000. Iya, sebelum ganti tahun ya. Ya kan? Iya. Nah, kalau Pace itu dari 2017 akhir udah ada doi. Sampai nggak tahu tuh kapan, 3 tahun kayaknya. Nah, kalau gue itu 2019. Ada. Sampai wow. Awet Ini ya. kan butuh informasi ya. Iya, pengen tahu nih kita. Kelar lah pokoknya. Singkatnya gitu, udah kelar lah.
Oke. Tapi lama berarti ya Bang Yam ya? Lumayan jalan berapa bulan? Berapa tahun ya? 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Berarti kalau misalnya itu tapi pernah jalani pas puasa dong. Pernah Maksudnya pas puasa tuh 2 kali pernah dong, punya pacar. 2 tahun 2 kali. Berarti nih ya selain doi nih, kalau misalnya selain doi yang bikin semangat buat puasa pas lagi offline tuh apa? Kan kalau misalnya puasa tuh kan panas ya. Panas, pengennya rebahan, ngadem gitu di rumah. Terus kalau misalnya pilih tuh mau ngadem di rumah apa emang disemangatin gitu sama doi tuh pilih yang mana? Ini gue lama-lama ngerasa dipojokin, Ceh. Aneh-aneh. Ini yang bikin Nah, kan pertanyaan karena Niko ini yang punya doi kan Bang Iyam ya. Pace punya nggak? Kalau punya boleh dong. Iham dulu Padahal jawab dulu, gue ada, tapi Iham dulu, kan pertanyaan lagi ke Ilham gitu. Iya. Gue ada. Nanti baru gantian Pace. Doi mah punya kemarin tuh. Sekarang mah enggak, harus sampai ngomong enggak apa nih anjir gue. Anda kurang ajar. Penyemangatnya apa nih selain doi itu apa penyemangatnya? Ya, jangan pernah gimana jadi nggak jadi bijak gue nih. Nah, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Penyemangat ya. Penyemangat paling ampuh itu diri sendiri. Siap. Benar, itu di garis bawah ya. Ilham 2022. Enggak, Cek, gue ngomong kayak gitu karena emang lagi nggak ada yang nyemangatin aja. yang lagi relate sama posisi sekarang itu mah ya? Enggak sih, banyak lah teman-teman gue tuh pada nyemangatin gue semua. Apalagi kemarin Pace, pokoknya paling the best semangat lah. Oke, sekarang giliran Pace nih. Pace ada nggak? Ada. Semangat selain doi. Tapi kan, ya kalau gue ada, tapi memang dari dulu kan gue ketemu memang seagama juga. Jadi kalau yang jadi tidak ya mau makan ya makan aja gitu loh. Nggak ada, tetap semangat. Tapi kalau ngomongin motivasi, ya benar kata Ilham juga bahwa motivasi itu nggak datang dari, jangan menjadikan dengan lu punya pacar itu memotivasi diri lu sendiri, karena balik lagi yang bisa motivasi diri lu kan ya lu diri lu sendiri dibantu dengan orang-orang lingkungan sekitar lu tuh. Nah, terkadang tuh juga banyak anak-anak mau ke kampus itu bukan hanya untuk kuliah, tapi karena gue mau ke kampus tuh mau ketemu nongkrong, mau ketemu sama teman-teman, mau ngobrol kayak kiri kanan, mungkin ada cerita yang kan kayak gitu. Ngilangin penat lah ya. Penat. Berarti kalau misalnya kalau Pace kan posisinya beda nih sama Bang Iam. Jadi kalau misalnya lapar kan, ayo warteg. Ayo warteg yuk. Kan gampang. Semangatnya makin banyak daripada Bang Iam gitu maksudnya. Itu kalau gue ngajak cewek gue ke warteg juga belakangnya Iam ikut ke warteg gitu. Gue kayak dulu banget ya, Cek. Itu buka puasa dulu setengah hari, nanti dilanjut lagi, baru nanti buka puasa beneran ikut lagi dia. Kita nggak usah berharap dari orang-orang ya Bang ya. Iya, pokoknya jangan pernah berekspektasi tinggi pada seseorang. Nggak usah berharap banyak, berarti kita berharap boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Harus berserah, bukan pasrah sama orang lain. Nah, tuh lama-lama jadi podcast apa ini? Lama-lama kemana-mana ya? Emang MC-nya suka ngulik MC-nya. Kan dia Menkom, dia komunikasi. Harus pantasnya bisa ngulik informasi dia. Kita balikin dulu ke hostnya, Am. Messi ada motivasi dia enggak? Gue kayaknya Bang. Enggak sih, gue pengen gue lebih langsung to the point aja sih. Orang Messi. Ya, apa. Anak Hima ada yang nyangkut nggak? Jadi Messi jawab dulu. Pertama, ada nggak yang menyemangati waktu puasa ini? Yang kedua, ada nggak tadi yang Hima itu? Yang pertama ada. Kan dia sendiri. Oh iya, oke. Pintar juga dia cari jawaban aman. Iya, yang kedua ada yang nyangkut ya anak Hima. Nyangkut tuh maksudnya gimana sih Bang? Nyangkut ya. Gimana nih kan konteksnya banyak. Entah lu yang nyangkut, entah orang lain nyangkut ke lu, atau lu interest. Sejauh ini belum ada ya, mungkin masih segan-segan lah sama anak-anak Hima yang lain. Cuman kalau misalnya ini Bang Em udah tahu jawaban.
No kan? Salah lagi gue. Dia yang ngulik Oh, sendiri. Kok Dia yang lu ngulik lebih tahu sendiri. Am daripada gua Am? Enggak, soalnya tuh Soalnya ada apa? Soalnya apa? Wah ini abis ini Kayaknya- Iam yang gue kulik nih kayaknya Iam nih. abis ini kita bikin room baru lagi deh. Enggak, Jimit. gue nggak pernah ngulik siapapun, tapi orang cerita sama gue, udah. Oke. Kalau tadi kan ngebahas tentang semangat dari doi nih. Kalau misalnya semangat yang tadi kan tapi Bang Yam sendiri ya bilang kalau misalnya yang bikin gak semangat itu dari dosen ya. Kalau misalnya yang bikin mau nih gue ketemu nih dosen pengen nih gue matkulnya seru atau apa itu pernah nggak? Gue Kayak lupa biar yang semangat tuh malah ketemu dosennya nih semangatnya. Gue lupa waktu puasa tuh gue ngambil matkul apa ya? Jangan-jangan matkulnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya, Pace gimana Pace? Oh, gue pernah sih. Tapi ini yang awal-awal COVID. Yang awal-awal banget COVID. Oke, tapi berarti itu bukan bulan puasa ya? Apa? Bulan puasa. Oh, bulan puasa. Katanya awal COVID. COVID Bulan kan puasa, bener. Iya, bulan puasa kan COVID kan kita lockdown Iya. pertama kali itu kan 16 Maret 2020. Nah, itu Oh kan iya benar-benar. sebelumnya tuh udah masuk kampus tuh. Nah, itu tuh gue ngambil mata kuliah produksi video audio visual ya, oleh AUVI pokoknya deh. Iya, itu. Nah, Terus semester berapa tuh, Bang? 2020 terus semester 6. berapa sih? 6 berarti. Gue 2 pas itu. Iya, pokoknya itu dah 6. Nah, itu nama dosennya Bang Dedet. Dia punya pengalaman yang banyak banget nih. Dia nggak tahu sih ceritanya bener apa enggak, dia manggil Khairil Tanjungnya itu Jung. Keren nggak tuh? Dia manggil Khairil Tanjung Jung. Tapi nggak mungkin. Sohib banget ya. Iya, terus juga kayak Eko Patrio kan emang alumni SIP juga. Eko Patrio juga diskusi sama dia segala macam, dan itu gue bikin kayak interest, kayak pengen tahu pengalaman dia di bidang perfilman atau pertelevisian. Jadi gue waktu itu datang tuh selalu on time aja gitu. Seru ya soalnya ya. Seru. Terus juga walaupun kan akhirnya online tuh, dan online pun walaupun dia cuma ngasih catatan tuh tetap. Jadi gue kayak interest nih walaupun nanti pas online dia nggak banyak ngejelasin, jadi gue tapi kayak masih pengen tetap nyatet aja gitu walaupun nggak seintens waktu awal-awal masuk kelas gitu. Oh, berarti emang interesting dari Bang Iamnya ya. Iya, gitu. Oke, kalau Pace apa? Oh, apa? Pas puasa ya, gue nggak terlalu ini. Tapi kalau lupa nggak sih, ngomongin harusnya mah lupa sih, gue lupa banget. yang kalau ngomongin yang asik, sebenarnya nggak, kalau dosen-dosen isip tuh menurut gue nggak ada yang asik banget gitu loh. Ada satu dosen tapi yang jangan senyum-senyum, kesannya lu kayak mau menyembunyikan sesuatu gitu loh. Gue itu nih kayak gini sih, lagi happy aja gue. Tapi kalau ngomongin bagaimana dia cara mengajarnya, ada satu namanya Mbak Dita yang public speaking kalau nggak salah, boleh? Soskom. Enggak, di gua tuh. Gue nggak tahu. Di gua tuh public, Mbak Dita tuh apa dia ya? Pokoknya Mbak Dita. Dia ngajar. Mbak Dita itu kabut, Soskom. Yang rambutnya pendek siapa sih? Mbak Feby. Dia public speaking. Waktu itu gue sempat dia ampu sama dia. Febiola ya? Iya, Febiola. Nah, lebih gini loh, menurut gue dia asik dan gue senang di situ karena dia bisa mengikuti, kan kalau dalam suatu kelompok ketika lo memimpin tuh lo harus bisa beradaptasi dengan kelompok itu, bukan kelompok itu yang berusaha beradaptasi dengan lo. Yang ini prinsip gue ya, dari sekian banyak dosen-dosen ISIP yang gue lihat cara ininya mereka, yang paling klop dengan gue tuh kayak Mbak Dita ini, karena dia cara pola mengajar dia itu seru aja bagi gue. Mbak Feby sama Mbak Dita sih. Mbak Feby. Itu kayak bagi gue tuh seru. Karena memang karena isinya memang kita anak-anak muda semua, dan dia tuh umurnya tuh nggak hitungan tua banget, nggak muda banget juga nggak. Masih anak muda, masih muda lah ya, bukan muda banget. Tapi cara pembawaan dia ngasih materi ke kita, bagaimana dia menjelaskan itu baik, dan kita ada penuh dengan bercanda, dan ketika kita bertanya sesuatu itu dia jawabnya juga baik, memberikan pengertian. Ketika mahasiswa tuh lebih suka ketika dosen yang memberikan jawaban tuh mudah dipahami dan mudah dimengerti. Gitu.
Karena beberapa gue Asik punya lah ya. pengalaman, beberapa dosen ngasih gue pengertian gue nggak paham. Oh gitu. Apa jangan-jangan Bang Iam sama Pak Aci ini ke kampus tuh cuman biar biar nggak ada absen karena absennya udah nggak ada sisa lagi. Jadi mau nggak mau kudu masuk. Itu salah satu alasannya sih sebenarnya, kita mah jujur aja ya. Habisnya di mana tuh absen kalau boleh tahu? Kau nggak habis absen di mana? Kalau gua Gimana? survei villa KMMK. Kenapa? Gimana? Survei villa KMMK Tuh, itu paling ngabisin absen. absen lu hilang Bang pas KMMK. Jadi kebanyakan tuh absen hilang Gak ada yang gara-gara mati, dosen tapi cuma. ngepas semua, 3 semua. Ya Allah. Udah deh. Berarti emang Bang Iam tuh pencinta Kalian KMK. absen yang hilang ya? Saya Emang motor, Bang. Iya. Oke, mohon maaf banget ini mah. Kenapa motor kenapa? Enggak motor. ada cerita aja. Miul lupa Oke. naruh motornya di mana sampai sekarang. Iya, Hilang tuh berarti motor sampai sekarang. hilang. Tapi bukan gara-gara KMMK-nya, di luar ya. Cuma lagi Oh, oke. masanya, gue lagi ngejabat sebagai ketua pelaksana aja. Sedih banget. Ngorbanin motor, Bang. Duit kurang acara, motor hilang, apalagi tuh? Anggota pada Covid. ya Anggota udah. pada COVID tuh. Aduh, tantangan banget. Aduh, gila. Terus mau nanya lagi nih, kira-kira tuh kalau di SIP pas lagi bulan puasa kegiatan yang khas gak? Kayak bagi-bagi takjil atau selain buka siang hari ya, dilarang jawab itu loh. Itu tadi udah dijawab di awal-awal ya. Atau kegiatan Iya. sosial yang lain. Ada pesantren kilat gak sih kuliah-kuliahan tuh? Nggak ada ya? Pesantren kilat. Biasanya dari Cara tiap sendiri ya, cara gabut. Hima UKM pasti ada acara masing-masing sih kayak gitu biasanya. Mm-mm. Bagi-bagi takjil itu ya, Om. Iya, kalau Menkom kan memang ada Menkom berbagi. Apa namanya Oke. juga kalau waktu Pace ngejabat itu kita bikin kayak paket sembako kecil-kecilan sama menu berbuka. Ya, waktu itu ya. Iya, terus kalau dari anak humas tuh dia bikin apa ya, lupa gua. KPSM ya, Cek, yang kayak gerakan-gerakan sosial kayak gitu juga kan, dan itu berjalan sampai sekarang juga kan kayaknya KPSM Iya, itu iya. jadi kayak Ada beberapa yang nggak hanya peduli tentang sosial TV gitu. gitu, tapi banyak lah. Berarti aktif banget ya dulu di SIP tuh sebelum online. Ya seru banget Itu nih. emang waktu offline dan sebelum waktu offline itu tuh banyak banget kegiatan-kegiatan yang kayak asik yang bikin ya, walaupun kampus kita begitu tuh tampilannya, tapi karena emang banyak acaranya, banyak agendanya, jadi kita juga kayak terobatin apa gitunya, jadi kayak lebih ada interest lain selain ngeliat gedungnya gitu. Oke, berarti kayak bagi-bagi takjil gitu ya. Terus sama sisa-sisanya ada tergantung jurusan masing-masing ya. Iya, jadi kadang tiap Hima UKM Tapi atau acara angkatan tuh nggak ada. Kayak acara acara semua angkatan. ya, Bukber bersama, buka bersama. Kalau bukber bersama sih nggak ada. Kalau Bukber udah buka bersama. Iya, maksudnya bukber tuh nggak ada. Tapi kalau mungkin hima untuk kadang-kadang tongkrongan mereka sendiri atau enggak hima-hima mereka sendiri yang ngadain acara itu kan. Oke. Itu kita juga bukber kapan namanya waktu itu hima? Sempat bukber gak sih kita? enggak deh, kayaknya waktu Covid baru Enggak, 2020. itu gara-gara ini kan. Gara-gara langsung Covid lagi tinggi-tinggi ya tuh. Iya, Covid lagi banyak-banyaknya ya. Udah tahun 2021 kan langsung yang ini, langsung apa? Langsung yang di Caldera tuh anak 20. Yes, itu dia. Oh iya. Paling Dibarengin. itu kayak nongkrong habis buka baru pada jalan, janjian di mana, di Nastel mungkin atau di rumah siapa kayak gitu sih Bang. Sahur on the road gitu belum pernah tuh, Mankom. Bukan nggak pernah, tapi lebih ke nggak mau gara-gara mager semua. Lebih baik tidur di rumah semua masing-masing. Gitu. Ayo bubar. Kita tuh lebih milih begadang nyender dibanding begadang gerak. Aduh. Ya sih, tapi bener juga sih yang wacana doang kebanyakan deh.
Tapi Oke. kalau ngomongin serunya itu ya balik lagi setiap kita pulang sore, anak-anak pasti ada yang ngumpul di depan, ntar join-join di mana di sini. Tapi di daerah sekitaran kampus, buka Rame di ya. situ, rame gitu-gitu. Tapi semenjak masuk COVID udah jarang banget. Oke. One last question nih. Bayangan aja kira-kira kalau misalnya ISIP itu udah bisa kuliah offline lagi, nanti pas Ramadan selanjutnya itu kira-kira ada nggak sih hal-hal yang pengen dilakuin banget yang belum pernah dilakuin sama sekali? Baca Ya jauh mungkin cek. yang tadi aku bilang sahur ndrut, bukber, sampai kilat. Kalau Ya untuk kan gua, yang belum dilakuin sama sekali tuh. Jadi kayak at untuk gua least di ya ada kampus ya. yang berkenang lah. Satu, biji. Kalau kalau misalnya ngomongin apa yang mau dilakukan di kampus ketika offline, kayak gue udah nggak ada lagi deh. Gue cuma memilih untuk segera lulus gitu. Karena memang semuanya itu maksud gue kalau dikatakan ya semuanya udah di masa gua sama Ilham ya. Memang semuanya Mm, itu udah kami bukan kami buat, kami lakukan, kami ikut juga di zaman-zaman mm. offline kemarin. Jadi kalau misal dikatakan kalau nanya ke gua sama Ilham, mungkin ya udah nggak ada karena memang udah Udah kenyang ya cek. angkatan gua Udah sudah mulai kenyang sih. sepi. Iya sih ya. Kan Gue Iya, sih ada satu sih kalau gue misalnya apa tuh? eh, ini gue misalnya gue masih kuliah ya, terus tiba-tiba offline nih, terus bulan puasa gitu. Gue sih pengen bikin kayak ngabuburit bareng gitu, tapi dalam kampus ya. Dalam Iya, kampus iya, iya. kita bikin kayak kayak mini mini konser lah, apa gitu. Gak waktu usah itu pakai pernah tuh Bang, panggung. yang anak Hah? anak ini yang suka main musik apa sih itu di kampus. Kremasi. Kremasi. Yang tahu gue. Asik Nanti sih. kan itu mas gue kemarin kan mungkin gue nggak tahu ya dalamnya gimana. Mungkin kayak prepare kurang apa gimana. Tapi alatnya proper tuh kemarin dia kan. Yang sempat nyindir jam pulang itu kan, Ceh. Yes. Iya, maksud gue, enggak, gue bukan pengen nyindir jam pulang ya, tapi gue kayak pengen bikin mini konser gitu. Apa ya namanya? Kalau konser kayaknya gede banget. Jadi mini konser gitu ya. Udah kita nyanyi nih apa aja gitu, siapa aja gitu yang mau nyanyi segala macam kita bikin. Mungkin kita bisa bikin cerita kecilan. Kan soalnya kan anak Esos itu dia punya apa sih yang sering ngajar anak-anak yang kurang itu ya. Ampun ya, itu Iya, kita iya, aja iya. ini juga bisa gitu atau anak yatim piatu kayak gitu. Hmm. Sekaligus berbagi, sekaligus juga ada hiburannya kayak gitu sih. Soalnya kampus kayaknya kelihatannya kayak udah terlalu kaku, nah padahal harus dilenturin lagi gitu. Iya sih, Ngerti kan benar. maksudnya konteks kata-kata kayak udah terlalu kaku terus harus dilenturin lagi nih kitanya gitu. Benar, benar, benar. Setuju sih kayak biar bikin suasananya tuh makin, oh ternyata, biar makin dikenal juga nggak sih kampusnya? Oh ada ya, Iya. ternyata kampus ini. Ternyata ada kampus di sini gitu. Coba, ini kita Kirain mau saya ini closing, kebun kita loh. mau closingan kan Messi? Mau closingan kan? Iya. Nah kan ini kan mumpung lu kan belum pernah maksudnya akan mungkin ke depannya kan ada ini offline nih. Kira-kira Hmm. apa yang mau lu gapai ketika offline nanti di kampus itu lu mau ngapain? Eh, yang penting yang pasti kan belajar ya. Cuman aku kan dengar nih dari apa namanya? Dari anak-anak aku punya kenalan yang ISIP-nya tuh 2000 berapa 2017 dia ngasih tau ke aku ISIP tuh nggak ada AC, ISIP tuh nggak ada panas, ibaratnya AC alam ibarat gitu ya. Yang Ih, penting kelasnya 2017 adem. sih. Yang Apa? penting pengen kelasnya Mas, adem aja udah. Biar Apa tuh? belajarnya makin gak tersiksa gitu ya kan. Kalau misalnya udah panas, dosennya juga kayak naik darah kan, juga kayaknya saya mending online. Jadi mungkin yang terbaik aja untuk kampus. Jadi mungkin kita lebih semangat. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan mungkin apa ya? Biar makin kenal dulu deh sama angkatan. Soalnya sama angkatan kan belum semuanya kenal banget gitu ya. Cuman beberapa doang yang baru nongkrong. Jadi kayak yang penting kenal dulu deh, banyak 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 kenalan dulu. Baru nanti mungkin kepikiran untuk ngelakuin apa aja. Gitu sih. Oke, berarti sampai sini perbincangan kita di podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Bang Ilham sama Pacel untuk untuk nyempetin waktunya di podcast kali ini. Maaf ya kalau misalnya ada pembahasan-pembahasan yang kurang berkenan. Semoga yang terbaik juga untuk Himamankom ke depannya. Kita tutup Ini sampai sini. Saya Maisi, pamit undur diri. Dadah. Terima kasih Bang Iam, Pace, dadah. terima kasih.